Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kailila Licia Dermawan dengan NIM 2300018. Di sini saya sebagai moderator serta sebagai pemateri juga. Di sini kami akan menampilkan PowerPoint yang berjudul Teks Akademik dalam Genre Makro. Selain itu, perkenalkan juga anggota kelompok saya yang lain, yaitu Lutfi Anggina, M. Putra Mercusuar, dan Maiza. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza, AR, Sarjana Pendidikan Magister Hukum. Baiklah, di sini saya akan membuka presentasi kami diawali dengan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan teks akademik. Teks akademik adalah teks yang tersusun berdasarkan kegiatan ilmiah yang tersusun secara sistematis, terkontrol, empiri, dan kritis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan teks makro. Teks makro adalah teks yang berisikan informasi yang didapatkan dari berbagai narasumber yang terpercaya. Teks makro berbeda dengan teks mikro. Perbedaan dari kedua teks ini dapat dilihat dari strukturnya. Salah satu teks yang termasuk dalam genre makro adalah teks wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Putra Mercusuar dengan NIM 2300020. Karakteristik genre makro. Karakteristik genre makro memiliki karakter khusus seperti struktur yang teridentifikasi dengan jelas, penggunaan bahasa formal, dan konsentrasi dalam penyajian informasi. Struktur teridentifikasi dengan jelas ini bermakna genre makro memiliki struktur yang terorganisir dan sistematis dengan bagian-bagian tertentu yang harus disertakan. Penggunaan bahasa yang formal maksudnya ialah bahasa yang digunakan dalam genre makro cenderung formal dan akademis. Konsistensi dalam penyajian informasi genre makro memastikan konsistensi dalam gaya penulisan, penggunaan terminologi, dan format. Tujuan yang spesifik genre makro biasanya ditulis dengan tujuan yang jelas, seperti memberikan informasi, mengajukan argumen, dan melaporkan hasil penelitian. Penyajian fakta dan data. Contoh genre makro ialah penelitian artikel ilmiah, esai akademis, dan buku teks. Tujuan genre makro digunakan ialah untuk memenuhi kebutuhan komunikasi ilmiah. Genre makro digunakan untuk menyediakan platform komunikasi yang memungkinkan para akademis dan penelitian berbagi temuan, penyajian informasi secara jelas dan terperinci. Genre makro bertujuan menyampaikan informasi, data, dan hasil penelitian secara medial dan sistematis, dan juga mendukung proses pemahaman ilmiah dengan bahasa formal dan gaya penulisan yang konsisten. Genre makro membantu pembaca memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu topik atau bidang studi. Baik, perkenalkan, nama saya Maiza dengan NIM 2300021. Di sini saya dan rekan saya yaitu Lutfi Anggina akan menjelaskan tentang beberapa jenis teks akademik genre makro. Itu ada ulasan buku, laporan, proposal, dan artikel ilmiah. Selanjutnya itu ada ulasan buku. Secara umum buku terbagi menjadi dua, yakni buku referensi dan buku ajar. Buku referensi difungsikan sebagai bahan rujukan saat membuat karya tulis ilmiah. Mengulas buku ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Mengulas buku ialah mengkritik sebuah buku. Hal tersebut diperlukan saat membuat proposal penelitian, seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Baik, selanjutnya itu ada proposal. Proposal ialah susunan rancangan penelitian atau kegiatan. Proposal penelitian biasa digunakan dalam lingkungan akademik yang kemudian akan menjadi skripsi, tesis, atau disertasi. Proposal kegiatan disusun biasanya digunakan untuk mendapat suatu perizinan atau permohonan dana bantuan suatu kegiatan.
Perkenalkan, saya Lutfi Anggina, nomor urut 18 dengan NIM 2300019. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Maiza. Materi yang saya ambil ialah artikel ilmiah dan laporan. Baik, memasuki materi yang pertama yaitu artikel ilmiah. Artikel ilmiah terbagi menjadi dua, yakni artikel penelitian dan artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian memiliki kesamaan dengan laporan penelitian. Untuk artikel konseptual, hasil pemikiran berkaitan dengan konsep-konsep tertentu yang disusun secara fleksibel. Itulah pembahasan mengenai artikel ilmiah. Materi selanjutnya ialah laporan. Laporan terbagi menjadi dua, yakni laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian ini seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang memiliki struktur yang lebih baku sesuai dengan gaya selingkung yang terdapat pada lembaga akademik tertentu. Laporan kegiatan memiliki struktur yang lebih luas. Penulisannya yang disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.